Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Anwar Muhammad dari kelas 10 MIPA 2 dan saya akan menjelaskan apa yang saya tahu tentang sejarah Indonesia. Apa itu sejarah? Sejarah menurut saya itu sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, itu arti sejarah. Kata sejarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang sajaratan, yang berarti pohon atau ranting. Sangat mirip dengan sejarah karena sejarah tidak hanya lurus satu itu saja, tapi bercabang seperti pohon atau ranting. Nah, sekarang saya akan menjelaskan masa praaksara di Kepulauan Indonesia. Masa praaksara itu apa? Praaksara itu berasal dari dua kata, pra dan aksara. Pra yang berarti sebelum, aksara berarti tulisan. Praaksara digabung dari dua, masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara ini ditempati atau dihidupi oleh orang yang dinamakan manusia purba atau manusia kera. Cara hidup manusia kera atau manusia purba ini sangat berbeda daripada cara hidup kita. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Ini karena mereka belum tahu cara memproduksi makanan sendiri. Jadi mereka harus mendapatkan makanan dari berburu hewan, lalu mengumpulkannya. Mengumpulkan makan itu disebut dengan food gathering. Ketika makanan itu atau sumber daya di suatu wilayah yang mereka tempati sudah habis, mereka pindah ke wilayah yang lain, nomaden. Jenis-jenis manusia kera yang ditemukan di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Pithecanthropus paleojavanicus. Paleojavanicus dari kata Java yang berarti Jawa, berarti manusia kera yang berjalan tegak ditemukan di Pulau Jawa. Yang kedua, Meganthropus. Meganthropus ada kata mega yang berarti besar, berarti Meganthropus manusia kera yang bertubuh besar. Yang ketiga, Homo sapien. Homo sapien itu manusia kera yang cerdas. Mereka juga meninggalkan kita suatu kenangan, bisa disebut, yang disebut peninggalan sekarang. Inilah beberapa peninggalan tersebut. Yang pertama adalah menhir. Ini adalah suatu batu yang melonjong panjang yang digunakan sebagai tempat pemujaan nenek moyang atau leluhur. Bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah dolmen, yaitu tempat untuk menaruh sesaji untuk arwah nenek moyang yang terbuat dari batu. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga, sarkofagus. Ini adalah batu bulat yang digunakan untuk menyimpan jenazah. Keempat, arka atau arca itu sebentuk patung yang digunakan untuk keagamaan atau kepercayaan. Yang kelima, itu punden. Fungsinya sama seperti menhir, yaitu untuk memuji arwah nenek moyang, tetapi ini bentuknya berundak atau bertingkat, seperti ini. Yang keenam, waruga. Ini batu pipih yang digunakan sebagai tempat menyimpan jenazah, tapi ini hanya digunakan di wilayah Sulawesi, kira-kira bagian bawah Sulawesi. Seperti ini bentuknya. Mungkin itu saja yang saya akan sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.